nafas itu adalah satu-satunya teman yang paling setia dengan kita. Jadi ketika kita sedang merasa tidak ada siapapun yang sayang dengan kita, ketika kita merasa tidak ada siapapun yang mau merangkul kita dengan hangat, nafas kita itu adalah teman terdekat kita yang selalu menemani kita hingga akhir hayat. Kalau nafas sudah pergi meninggalkan kita, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Sobat Tasawuf Indonesia. Kali ini kita ada sesi baru nih. Ya, tentunya bersama saya, Wita, dan coach kita, Mas Dika. Iya, kita ini di sesi apa, Mas? Ini namanya sesi napas. Sesi Jadi napas itu akronim. Ya, kepanjangannya dari ngaji pernapasan. Ngaji pernapasan. Nah, Ya. biasanya kan membahas dengan Pak Mustamir ya, Pak Mustamir. Tapi kali ini kita bahasnya mengenai sesi ngaji pernapasan bersama Mas Dika. Oke, ngaji pernapasan nih teman-teman. Pernapasan kok dibuat ngaji ya? Padahal kita kayak udah nafas biasa gitu dalam keseharian kan, nggak mungkin kalau nggak nafas juga. Kita ya kalau nggak nafas ya nggak bisa hidup ya Mas ya. Gitu. Jadi maksud dari ngaji napas ini gimana sih Mas? Jadi ngaji napas ini adalah program baru dari kita. Nanti di sesi ngaji napas ini kita akan sampaikan hal-hal yang terkait dengan pernapasan. Jadi itu mulai dari bagaimana cara nafas yang benar, bagaimana cara mengendalikan misal emosi ketika lagi emosional nih. Misal Wita lagi marah atau lagi emosi yang menggebu-gebu. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan itu dengan nafas. Kemudian kita mengkaji bagaimana hubungan nafas dengan kondisi kesehatan kita. Misalnya hubungan nafas dengan gula darah, misalnya hubungan nafas dengan hipertensi, misalnya hubungan nafas dengan kualitas tidur, dan hubungan nafas dengan regulasi stres atau dengan coping stres dan sebagainya. Nah, kita akan bahas mengenai hal-hal tersebut di ngaji napas ini. Kurang lebihnya gitu. Jadi setahu kita nafas itu hanya untuk apa namanya, kita otomatis hidup, gitu. Hidup sehari-hari dan biasa kayak gitu. Ternyata ada fungsi sebanyak itu dan sebesar itu Mas. Ya, jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti akan menentukan bagaimana kita nantinya. Contoh, yang masuk ke dalam tubuh kita itu apa? Yang paling gampang makanan. Ya kan? Makanan masuk ke tubuh kita sehari mungkin kurang lebih, mungkin ada ya 1 kali ya, 1 sampai 3 kali mungkin. Kalau 2 kali, kalau puasa mungkin 2 kali. Jadi ngemilnya sih Mas. Ya. Ya. Kalau minuman kurang lebih secara umum yang diketahui orang-orang itu kan 2 liter ya. 2 liter. Ya, kurang lebih rata-rata 2 liter. Cuma itu nanti disesuaikan juga loh dengan kebutuhan. Jadi tidak semua orang 2 liter. Mungkin orang dengan aktivitas yang tinggi bisa saja membutuhkan lebih dari itu. Gitu. Kemudian yang masuk ke kita lagi apa? Itu dari 5 indera kita itu. Dari penciuman kita. Itu mempengaruhi emosi loh. Penciuman penghidupan ini? Iya, dari penciuman kita mempengaruhi. Kemudian dari mata yang apa yang kita lihat, itu kan masuk ke kita juga kan, mempengaruhi emosi juga. Misal Wita ada rasa takut dengan apa namanya? Misal apa? Ada hewan yang ditakutin nggak? Kecoa. Kecoa. Misal takut dengan kecoa. Kecoa tikus. Nah, kecoa tikus ya. Misal Wita takut dengan kecoa. Kondisinya lagi puasa, agak buram matanya mungkin karena lapar ya. Lihat kurma dikira kecoa takut kan. Nah, itu apa yang masuk mempengaruhi kita. Kemudian tadi kembali lagi ke nafas. Begitu juga, apalagi nafas. Nafas ke pengaruhnya ke tubuh kita itu sangat banyak sekali. Karena tadi kalau kita makan sehari paling ya 3 kali mentok-mentoknya, ya kan? Itu belum sama ngemil katanya ya. Kalau sama ngemil ya nggak tahu ya, beda-beda orang ya. Kalau minum kurang lebih 2 liter. Tapi kalau nafas, kita bernafas sehari semalam 24 jam itu rata-rata 20 sampai 25 ribu kali. Tarikan dan hembusan nafas. Iya. Banyak ya.
Banyak sekali itu. Ya, tapi selama ini kita nggak pernah ngitung ya itu. Ya, Nggak pernah ngitung lah Mas. ya, dan itu Allah berikan kepada kita gratis ya kan. Itu gratis. Bayangkan saja jika 1 kali tarikan dan hembusan nafas kita suruh bayar 5 perak saja. Kalau saya ya, saya 26 tahun, 26 tahun kalikan 25.000 per hari, kalikan 5 perak, waduh nggak kuat bayar ini. Ya, itu istilahnya ya sudah, nyerah. Oke. Nah, makanya karena nafas itu adalah sesuatu yang kita masukkan di dalam tubuh dan paling banyak intensitasnya, durasinya, maka itulah yang paling penting. Nafas jauh lebih penting daripada kita minum. Nafas jauh lebih penting daripada kita makan. Maksudnya gimana itu Mas? Nah gini, kan tadi saya bilang nafas itu sehari semalam kurang lebih 20 sampai 25.000, ya kan, per hari. Nah orang itu nggak kuat makan. Kita kalau nggak makan kira-kira kuat berapa hari? Yang pernah dialamin 2 hari nggak makan pernah? Makan besar ya? Makan besar ya 2 hari belum pernah. Nggak, belum pernah kan? Sehari pernah. pernah. Udah lapar belum? Ya udah lapar. Itu pasti ada ngemil-ngemilnya juga kan, walaupun nggak makan besar tapi kan ada ngemilnya kuat. Nah dilaporkan bahwa orang itu nggak makan kurang lebih bisa 7 hari itu bisa. Nggak makan? Iya. Dan ada orang mana ya saya lupa itu katanya sampai 1 tahun lebih dia nggak makan. Bisa ya? Iya, nggak makan besar, cuma di orang tersebut itu dia katanya masih konsumsi kayak suplemen gitu loh, kayak vitamin gitu, tapi dia nggak makan besar. Nah itu tahun berapa, 19 atau tahun 18-an itu saya lupa. Tapi intinya ada. Nah kalau kita nggak minum tanpa air itu bisa kurang lebih ya 4 hari mungkin, atau kurang dari itu mungkin kencing kita sudah sangat keruh dan ya ginjal kita ya sudah ampun minta tolong. Tapi coba kalau nafas, Wita kira-kira bisa menahan nafas berapa menit ya? Aduh, berapa menit ya? Semenit aja katanya udah ngap gak ya? Ya ngap ya. Kalau saya itu insya Allah ya bisa menahan nafas yang paling lama, saya ingat saya itu 1 menit 40-an detik. Itu saya dulu waktu latihan nafas pakai namanya teknik Wim Hof. Nah, itu saya bisa segitu. Atau 1 menit 30 atau 40 ya kisaran segitulah, intinya 1 menit lebih lah gitu. Untuk awal-awal belajar waktu itu segitu ya Mas? Iya, awal belajar. Tapi kalau sekarang ya nggak tahu ya saya, karena saya jarang pakai teknik itu. Saya sering pakainya ya nafas. Ya, saya ada nafas sendiri yang saya pakai karena menurut saya itu sangat nyaman dan membuat tubuh saya lebih enak. Nah, tapi intinya orang itu tidak bisa menahan nafas lebih dari 5 menit. Apalagi berhari-hari. Iya, itu kalau orang awam ya. Mungkin kalau perenang gitu, perenang yang sudah ahli, sudah profesional, mungkin bisa lebih dari itu. Tapi kalau orang awam, saya kira ya misal kita dibekap gitu, udah 3 menit, 4 menit sudah kehilangan oksigen, 5 menit, nanti sudah banyak terjadi kerusakan-kerusakan di otak kita ya, sehingga meninggal. Karena 5 menit tidak menghirup oksigen, itu kan nanti di jaringan otak itu akan terjadi banyak kerusakan ya, akhirnya ya meninggal. Nah jadi kita tidak bisa lepas, tidak bisa jauh dari napas itu ya, tidak lebih dari 5 menit. Nah. Berarti kembali mengingatkan atau menyadari kita juga ya bahwa nafas itu nggak cuma sesepele itu, tapi perannya juga banyak dan kompleks dan sangat vital. Gini, orang itu tidak menyadari karena itu belum urgent gitu loh. Kecuali mereka yang emang problemnya di situ. Iya, jadi misal seseorang dengan problem asma. Nah, orang kalau asma, ketika asmanya sedang kumat, wah itu luar biasa ya, dia inget, waduh kalau nafas ternyata senikmat itu ya, dibandingkan sekarang nggak bisa nafas gini ya gitu kan. Nah Wita kalau lagi flu lah ya, ya nggak Wita lah, jangan lah, seseorang lah. Orang itu kalau sedang flu itu kan dia baru menyadari betapa
susahnya bernafas kalau hidungnya bumpet, atau seseorang yang mungkin ada polip di hidungnya. Itu kan kalau pagi biasanya kumat itu, atau kalau cuaca dingin kayak bulan-bulan Desember gini, itu kan biasanya banyak polip kumat itu di bulan-bulan kayak gini, di cuaca dingin itu. Nah, ketika dia mengalami gangguan pada hidungnya, dia baru sadar, oh, sebegitu nikmatnya kah, ternyata sebegitu nikmatnya ya bernafas itu, baru sadar gitu. Tapi ketika sehat ya udah, kita nggak kerasa. Jadi karena gratis ya, nggak bayar. Atau dulu waktu COVID itu, wah, waktu COVID itu apalagi sistem pernafasan ya, wah, ini ya. iya, klien saya itu banyak yang ya kayaknya nggak cuma klien saya aja ya, hampir semua orang mengalami gitu, sampai berebut itu oksigen, sampai masing-masing orang banyak berebut beli oksigen, semuanya dibeli supaya apa ya, supaya bisa bernafas. Nah, pada saat COVID itulah kesadaran orang akan pentingnya bernafas itu sangat tinggi ya, nikmat sehat. Oh, ternyata sebegitu sebegitu besarnya, sebegitu dahsyatnya ya nikmat nafas yang ketika kita sehat tidak pernah kita sadari. Nah, di ngaji pernafasan ini, insya Allah kita akan bahas hal-hal seputar itu, seputar nafas. Ya, kita tidak jauh-jauh dari nafas. Nah, karena nanti dari nafas itu cakupannya cukup luas ya. Cakupannya cukup Iya, luas. cakupannya cukup luas. Jadi dari nafas bisa mempengaruhi apapun. Bahkan ada seorang guru pernafasan yang mengatakan gini, kalau nafasmu benar, hidupmu benar. Kalau nafasmu salah, hidupmu salah. Sedalam itu maknanya. Nah. Tapi hal sederhana nih Mas, yang kira-kira kalau nafas kita sebenarnya nggak benar, kan kita mungkin jarang yang merasakan ya Mas selama ini. Maksudnya orang-orang yang nggak bermasalah di sistem pernafasan, tapi cara mereka nafas itu mungkin ada yang benar, ada yang enggak. Kalau misalnya nggak benar itu kayaknya kita masih jarang melihat dampaknya gitu loh Mas. Bisa kasih contoh nggak? Jadi nafas itu memang ada nafas namanya, istilahnya dysfunctional breathing, atau nafas yang disfungsional. Itu ada memang. Contoh yang paling sederhana itu ketika kita tidur. Nah, ketika seseorang tidur dan dia mengorok, nah itu salah satu ciri dysfunctional breathing, atau nafas disfungsional. Jadi ketika seseorang itu ngorok, dia tidak bernafas menggunakan hidung. Nafasnya menggunakan mulut itu ketika orang ngorok itu. Dan nafas menggunakan mulut itu adalah nafas yang sangat tidak sehat. Ya, sekali lagi saya tekankan. Nafas menggunakan mulut itu adalah nafas yang sangat tidak sehat. Jadi bernafas menggunakan mulut itu sama saja kita makan atau minum melalui hidung. Aduh. Sakit ya? Sakit. Iya, ya itu. Ya karena mulut kita itu diciptakan ya untuk makan, untuk hidung, untuk makan, untuk minum, untuk berbicara yang baik-baik ya. Tapi kalau hidung kita diciptakan itu ya memang untuk bernapas. Untuk bernapas, untuk menghidup. Karena di dalam hidung itu ada banyak sekali ya sebut saja filter. Filter atau saringan di dalam hidung kita. Jadi ketika udara atau oksigen ya, lebih tepatnya oksigen ya, ketika oksigen masuk ke dalam hidung kita, itu di sana ada mekanisme pertahanan diri yang luar biasa. Jadi hidung kita itu salah satu mekanisme pertahanan diri. Karena udara atau oksigen yang kita hirup itu tidak 100% bersih. Ya kan? Ya enggak. Apalagi di daerah perkotaan kayak gini ya. Banyak polusi dari asap kendaraan, dari asap pabrik-pabrik, dari ya dan lain-lain. Sedangkan pepohonan atau tumbuh-tumbuhan kan jarang kalau di kota ya. Sehingga polusinya cukup tinggi. Ya kalau secara kasat mata sepertinya ya tidak ada tidak ada
debu-debu yang kita lihat, tapi ketika mungkin diperbesar berapa ribu kali, ya itu pasti akan terlihat banyak mungkin virus-virus yang terbang lewat itu masuk ke dalam saluran penghidupan kita, dan di sana ada mekanisme pertahanan yang luar biasa. Nah, mungkin bisa di sesi-sesi selanjutnya ya kita bahas apa saja sih manfaat-manfaat hidung, karena sangat banyak sekali. Dan mungkin kalau diselesaikan dalam satu video ini nanti nggak selesai. Terlalu panjang ya. Gitu. Nah itu tadi balik lagi, kalau misalkan kita pas tidur terus kita ngorok, itu kan pernafasannya yang salah ya Mas. Efeknya itu apa Mas? Efeknya yang pertama, yang paling gampang, yang paling sering kali itu tersedak. Yang paling sederhana, efek paling sederhana tersedak. Jadi karena dia nafasnya lewat mulut, sehingga kan mulutnya buka itu. Mulutnya buka, lidahnya ke belakang dia, sehingga tersedak. Gampangnya gitulah menjelaskannya. Semoga mudah dipahami ya. Intinya kalau nafas melalui mulut menimbulkan atau mengakibatkan mudah tersedak sehingga terbangun. Kemudian lagi, tentu kualitas tidur nanti tidak baik. Maka ada orang itu bangun tidur tapi ngerasanya masih kurang aja. Kemudian tidurnya lebih lama, tidurnya diperlama, juga masih kurang, masih nggak nyaman. Ya itu nggak akan nyaman karena bukan di jumlah waktu kalau itu saya kira, tapi di kualitas tidurnya. Nah, kualitas tidur itu dipengaruhi oleh cara bernafas. Terus lagi, sering kencing. Jadi kebangun malam, sering kencing, itu juga salah satu dari dysfunctional breathing atau disfungsional pernafasan. Ya tadi karena nafas lewat mulut itu. Sering kebangun karena buang air kecil itu bukan hanya problem sakit apa kayak gitu, tapi bisa juga ya bisa jadi karena sakit tertentu, tapi itu kalau dirunut-runut ya karena nafas tadi. Secara fisiologis nafas itu nanti mempengaruhi tadi buang air kecil tadi. Kalau lewat mulut loh ya, beda lagi kalau lewat hidung insya Allah tidak. Dan tidak semata juga karena sebelum tidur belum kencing atau sebelum tidur minum air banyak, akhirnya malam-malamnya terbangun terus kencing gitu. Ya mungkin itu bisa jadi, cuma itu bukan saya kira bukan faktor utama. Oke Mas, berarti bisa saya ambil ini poinnya, jadi penyebab seseorang terkena suatu penyakit atau problem kesehatan fisiologis fisik ataupun psikis ya Mas ya. Iya, problem psikis juga. Enggak cuma dari makanan, pola hidup, tapi dari pernafasan. Dari pola nafas, iya. Dari pola pernafasan juga bisa mempengaruhi orang punya riwayat sakit apa-apa. Iya, banget. Sangat banget. Sangat berpengaruh banget. Dan tentunya kita akan membahas penjelasan tentang hal itu. Dia nanti di di pertemuan ya. Kalau gitu spill sedikit Mas. Kenapa bisa pernafasan itu dia juga bisa mempengaruhi kesehatan? Itu ada hal apanya sih yang mempengaruhi gitu? Jadi ketika kita nafas melalui hidung, ya, nafas melalui hidung dengan cara-cara tertentu, yang paling sederhana adalah nafas hidung dengan ritme yang lambat dan dalam. Kalau bisa plus nafasnya itu pernafasan diafragma. Cuma ini kita jelaskan basic-basic aja ya. Ini kan spill-spill ya, spill aja. Intinya ketika kita nafasnya melalui hidung dan nafasnya lambat, kemudian dalam, kemudian kita menggunakan diafragma. Pernafasan ya pakai diafragma. Itu secara teoritis akan mengaktifkan namanya saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis. Ya. Jadi ada saraf otonom ya atau autonomic nervous system. Itu dia cabang ANS atau autonomic nervous system itu ada dua. Dia dibagi ke dalam simpatis dan parasimpatis. Nah, nafas yang saya spill tadi yang lewat hidung, kemudian lambat, kemudian dalam, itu akan mengaktifkan respon parasimpatis. Nah, ketika respon parasimpatis itu aktif, dia akan mempengaruhi kepada respon penyembuhan dan pencernaan. Jadi respon parasimpatis itu adalah respon yang mempengaruhi penyembuhan dan pencernaan. Maka ketika parasimpatis aktif, nanti
heart rate, denyut jantung itu akan lebih lambat. Oke, ketika lebih lambat. Ketika lebih lambat, kita kan lebih rileks. Oke. Ya nggak ada orang stres, orang panik, orang cemas, denyut jantungnya pelan, mesti deg 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 gitu kan. Oke. Nah, kemudian secara fisiologis juga bisa dilihat dari itu melebar menciutnya pupil. Pupil itu yang di mata itu, yang hitam kecil. Nah, ketika parasimpatis aktif nanti pupil itu mengecil. Nah, cuma itu kan ya agak susah ya kita melihatnya ya. Intinya yang paling gampang itu perubahan denyut jantung, yang paling bisa terlihat secara signifikan lah, kan bisa dirasakan ya, atau kalau secara pribadi ya bisa dirasakan denyut jantungnya atau bisa dipegang. Atau misal Wita ini, saya kira-kira Wita lagi tegang atau enggak ya, jadi saya pegang ini di tangannya sini. Kalau denyut jantungnya denyut nadinya di sini cepat ya berarti kemungkinan itu yang aktif simpatis. Kalau lambat ya kemungkinan yang aktif adalah parasimpatis. Gitu. Jadi kalau misalkan kita dalam saraf kita yang aktif parasimpatis, kita rileks. Ya lebih rileks. Kalau rileks kan ya bahasanya nggak ada tegang. Iya. Jadi kalau tubuh kita mengaktifkan sistem rileks itu penyembuhan terjadi di situ, recovery terjadi ketika tubuh kita rileks. Di zona relaksasi, di zona parasimpatis. Nah, nafas yang selama ini mungkin jarang kita sadari, mungkin jarang kita kita abaikan gitu lah. Yang penting kita bisa nafas. Ternyata sekecil itu pun bisa mempengaruhi kesehatan kita. Ya kalau saya lebih tepatnya tidak hanya mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi hidup. Mempengaruhi hidup. Iya. Sekompleks itu. Oke, kalau gitu di sesi perkenalan kita nih ya teman-teman, masih ada yang mau dibahas lagi nggak, Mas? Ya saya kira itulah. Ya mungkin ini closing statement ya. Jadi perbaiki nafas kita, karena nafas itu adalah satu-satunya teman yang paling setia dengan kita. Jadi ketika kita sedang merasa tidak ada siapapun yang sayang dengan kita, ketika kita merasa tidak ada siapapun yang mau merangkul kita dengan hangat, nafas kita itu adalah teman terdekat kita yang selalu menemani kita hingga akhir hayat. Kalau nafas sudah pergi meninggalkan kita, ya sudah. Ya gitu. Keren sih Mas ini ya. Wah, nafas adalah teman terdekat kita. Kalau gitu ya teman-teman, kita cukupkan untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.